Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Retno Andita Ananda. Dan di videoku kali ini aku akan mempresentasikan tentang hakikat peserta didik dan juga hakikat matematika. Video ini aku presentasikan berdasarkan map mapping yang telah aku buat sebelumnya sebagai pemenuhan tugas Kapita Selekta. Dan aku mohon maaf ya jika di video kali ini dalam penjelasan ataupun penyampaian kurang tepat atau masih banyak kesalahan. Jadi mohon dimaklumi. Oh iya, video ini berisikan tentang sedikit penjelasan yang aku ketahui mengenai hakikat matematika itu sendiri dan juga hakikat peserta didik. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Semoga membantu. Dan selamat menyaksikan. Untuk bab pertama yang saya akan bahas yaitu tentang hakikat peserta didik. Dan ini dia map mappingnya, bisa dilihat ya. Ini hakikat peserta didik. Nah, dalam map mapping yang saya buat ini, hakikat saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada etika peserta didik, yang kedua ada kebutuhan peserta didik, dan yang ketiga ada karakteristik peserta didik. Nih. Yang pertama kita bahas yaitu etika peserta didik yang terdiri dari etika perangai dan etika moral. Nah, kita harus tahu apa sih etika itu. Jadi etika itu merupakan ilmu tentang kebiasaan yang seperti biasa kita lakukan sehari-hari dan merupakan ilmu tentang kebiasaan yang sering kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Nah, kalau untuk etika perangai sendiri merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu. Jadi dalam suatu daerah itu pasti ada adat kebiasaan yang berbeda dengan daerah yang lain, seperti berbusana atau mungkin pergaulan atau mungkin cara perkawinan atau upacara adat itu pasti berbeda dengan daerah yang lain. Kalau selanjutnya untuk etika moral, apa sih sebenarnya etika moral itu? Jadi etika moral itu merupakan kebiasaan berperilaku dan berperilaku benar dan salah berdasarkan kodrat manusia. Dan apabila etika tersebut dilanggar, maka akan timbul kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Nah, kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia sendiri. Jadi, contohnya etika moral itu seperti kita sering berkata jujur, menghormati orang tua, terus menghargai orang lain, saling menyapa, seperti itu ya. Jadi, untuk etika peserta didik itu harus dibiasakan untuk seperti itu ya. Untuk guru-guru mungkin bisa dibiasakan seperti itu, untuk anak didiknya untuk beretika seperti itu. Dan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang karakteristik peserta didik. Di sini saya mengambil teori dari Jean Piaget. Dia telah mengungkapkan bahwa tahap perkembangan peserta didik itu terdiri dari 4. Pasti semuanya juga sudah tahu ya bahwa Jean Piaget telah mengungkapkan 4 ini, perkembangan anak ini ada 4. Yang pertama, tahap sensori motor atau berkenaan usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini,
anak bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Jadi dia belajar itu menggunakan indera mereka sendiri, seperti melihat, meraba, merasa, seperti itu. Jadi dia menggunakan indera mereka sendiri. Untuk yang tahap praoperasional atau sekitar usia 2-7 tahun, di sini anak sudah mulai menunjukkan aktivitas kognitifnya dalam menghadapi berbagai masalah di luar dirinya. Jadi mulai berpikir, sudah bisa berpikir sendiri seperti itu, walaupun belum mencapai tahap yang matang begitu ya, karena sistem berpikirnya itu belum ke sistem berpikir yang terorganisasikan. Jadi hanya bisa berpikir tapi belum memahami realitas seperti itu. Jadi dia masih belajar menggunakan tanda-tanda dan simbol-simbol. Bisa belajarnya dan paham menggunakan tanda juga simbol-simbol. Untuk selanjutnya, tahap operasional konkret ini berkenaan pada usia 7-11 tahun. Jadi pada tahap ini, anak sudah matang menggunakan pemikiran logis, seperti itu, dan hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Maksudnya di sini tuh dalam tahap ini anak itu egoisnya sudah berkurang, kemampuan dalam konservasi itu menjadi lebih baik. Terus, namun tanpa objek fisik yang dihadapi mereka, anak-anak akan kesulitan untuk berpikir konkret. Jadi masih tetap menggunakan media-media seperti itu agar anak bisa memahami pembelajaran kehidupan yang harus mereka dapatkan. Untuk selanjutnya, tahap operasional formal berkenaan pada usia 11-15 tahun. Jadi, pada periode ini, anak sudah mampu beroperasi secara konkret dan pemikirannya itu sudah mulai abstrak. Jadi sudah bisa untuk dikatakan ya berpikir secara matang begitulah, tapi masih tahap anak-anak begitu. Intinya sudah mengalami kemajuan dalam berpikir secara kognitif, berpikir secara konkret begitu ya. Nah, jadi untuk tahap-tahap perkembangan anak menurut Jan biasa kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke kebutuhan peserta didik yang terdiri dari kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder. Nah, sebenarnya apa sih kebutuhan primer? Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus didahulukan dan harus diprioritaskan terlebih dahulu daripada kebutuhan sekunder. Kenapa? Karena kebutuhan ini memang benar-benar harus dipenuhi terlebih dahulu, karena ini benar-benar kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang harus yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, begitu. Jadi contohnya bisa diketahui ya, kebutuhan primer itu seperti makan dan minum pasti, bernafas itu juga pasti, kesehatan juga perlu, dan perlindungan pastinya. Kalau untuk kebutuhan sekunder bisa kita ketahui kalau kebutuhan kasih sayang, ini khususnya dalam kategori anak ya. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa aman, kebutuhan harga diri, kebutuhan rasa bebas, kebutuhan sukses, dan kebutuhan pembimbing. Ini sekunder, jadi bisa dipenuhi atau dilengkapi setelah kebutuhan primer ini tercukupi terlebih dahulu. Jadi kita prioritaskan kebutuhan primer terlebih dahulu, baru kita melakukan kebutuhan sekunder atau melaksanakan atau mengisi kebutuhan sekunder kita. Jadi seperti itu untuk pembahasan dari bab pertama tentang hakikat manusia. Untuk bab kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai hakikat matematika.
Nah, dalam peta konsep yang telah saya buat ini masih sama, saya jabarkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kegunaan matematika, yang kedua ada definisi matematika, dan yang ketiga ada ilmu matematika. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita ke definisi dulu ya mungkin. Definisi matematika saya ambil menurut Cruz-Fendi tahun 1988. Beliau menyatakan bahwa matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak terdefinisikan. Definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil yang dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itu matematika disebut ilmu deduktif. Nah, di sini disebut ilmu deduktif. Dalam ilmu matematikanya juga terdapat ilmu deduktif. Nanti kita akan bahas ke sini. Dan selanjutnya kita ke kegunaan matematika. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, kegunaan matematika sering kita jumpai. Seperti mungkin kalau kita ke pasar atau kita ke swalayan, pasti di situ akan terjadi perhitungan secara matematika, atau mungkin ketika melakukan tawar-menawar, jual beli, seperti itu pasti kita menggunakan teori matematika, walaupun di situ tidak teori secara teoritis seperti yang kita pelajari di sekolah, tapi jual beli seperti itu sudah menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan matematika. Di sini saya ambil contoh kegunaan matematika salah duanya. Salah duanya yaitu sebagai pelayan ilmu yang lain, dan yang kedua untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang-orang dahulu menemukan ilmu matematika itu untuk menciptakan teknologi-teknologi yang lebih baik ke depannya menggunakan ilmu matematika. Nah, untuk selanjutnya tentang ilmu matematika itu sendiri, saya ambil 3, itu ada 3, yaitu yang pertama ilmu deduktif, ilmu terstruktur, dan ilmu tentang pola dan hubungan. Yang pertama yaitu ilmu deduktif. Jadi ilmu deduktif yaitu matematika berdasarkan pengamatan induktif, tetapi harus berdasarkan pembuktian deduktif. Nah, dasar pembuktian deduktif yang berperan besar dalam matematika adalah kebenaran. Suatu pernyataan harus didasarkan pada kebenaran pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, jadi penarikan kesimpulannya demikian ini sangat berbeda dengan penarikan kesimpulan pada penalaran induktif yang dipaparkan pada hasil pengamatan dan eksperimen terbatas. Nah, kita ambil contoh untuk ilmu induktif ini, kita ambil contoh seperti kita praktikum IPA ya. Lah, kita memanaskan sebatang logam, dan ternyata logam yang dipanaskan tersebut memuai. Lalu kita ambil sebatang logam lagi, dan dipanaskan, ternyata memuai juga. Sampai seterusnya. Nah, ternyata hasil memuai tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa generalisasi setiap logam yang dipanaskan itu pasti akan memuai. Nah, kesimpulannya merupakan hasil penalaran atau berpikir secara induktif. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ilmu terstruktur. Di sini ada pengertiannya bahwa matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke didefinisikan, ke aksioma dan teorema. Nah, maksudnya ini saya kasih contoh saja ya, seperti ibarat kita membangun sebuah gedung bertingkat, berlantai, dan selanjutnya lantai kedua itu pasti
Jadi lantai kedua dan lantai seterusnya itu pasti tidak akan berwujud apabila pondasi dan lantai sebelumnya yang menjadi prasyarat benar-benar dikuasai agar dapat memahami konsep-konsep sebelumnya. Nah, lanjut saja untuk yang ketiga, yaitu ilmu tentang pola dan hubungan. Jadi di sini ada pengertiannya, yaitu matematika sering dicari keseragaman, keterurutan, keterkaitan pola, sekumpulan konsep untuk membuat generalisasi. Jadi matematika disebut ilmu terstruktur atau pola terstruktur karena pada matematika sering dicari keseragamannya seperti keterurutan, keterkaitan pola dari sekumpulan konsep tertentu atau model yang merupakan representasi atau untuk membuat generalisasi. Jadi contohnya seperti ini, kalau kita mengetahui sebuah persegi, pasti tidak jauh berbeda dengan bentuk persegi panjang. Jadi ada kesamaan konsep antara persegi dan persegi panjang, atau mungkin lingkaran, sebuah lingkaran dengan limas. Pasti ada dasar lingkaran dalam limas, seperti itu. Jadi ada keterhubungan, keterkaitan konsep. Nah, itu untuk bab 2. Jadi itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai 2 bab tentang peta konsep yang telah saya buat, yaitu tentang hakikat peserta didik dan hakikat matematika. Semoga membantu dan terima kasih telah menonton video ini dan